Pernahkah kamu merasa diam tapi seolah-olah dianggap tidak bergerak? Pernahkah kamu merasakan batinmu sedang bekerja keras tapi orang-orang di sekelilingmu hanya melihatmu seakan tidak melakukan apa-apa? Itu adalah perasaan yang sering dialami banyak orang. Kita berjuang dalam senyap, kita membangun dalam diam, kita menata diri di tengah badai. Tapi, mata manusia sering hanya bisa menilai dari apa yang kasat mata. Mereka melihatmu duduk, padahal hatimu sedang berlari. Mereka melihatmu diam, padahal pikiranmu sedang berperang. Mereka melihatmu tidak punya hasil, padahal kamu sedang menanam benih. Dan disinilah rahasia batin itu bekerja. Diam bukan berarti berhenti. Diam adalah energi yang sedang disimpan, sebuah kekuatan yang sedang dipupuk, sebuah jalan yang sedang dipandu oleh hukum alam, hukum semesta, dan tentu saja oleh Allah yang Maha mengetahui isi hati. Seperti benih di dalam tanah, ia tampak tidak bergerak, tapi di bawah tanah, ia sedang bekerja mati-matian. Akar-akar kecilnya sedang menembus bumi, mencari cahaya, mencari kehidupan. Begitu pula dengan kita manusia. Kadang dunia hanya melihat diamnya kita, tapi tidak pernah melihat perjuangan batin kita. Dalam psikologi, orang yang sering diragukan oleh lingkungannya justru punya batin yang lebih sensitif. Mereka terlihat dingin, terlihat diam, tapi sebenarnya menyimpan banyak sekali pergulatan. Orang-orang yang dianggap tidak bergerak, sebenarnya sedang menyiapkan langkah besar. Mereka mungkin tidak banyak bicara karena mereka lebih suka berpikir. Mereka mungkin tidak banyak menunjukkan karena mereka sedang merapikan fondasi. Orang yang diragukan seringkali membuktikan bahwa keheningan batin justru melahirkan karya yang mengejutkan. Seperti gunung es di lautan, yang tampak hanyalah sebagian kecil di permukaan. Bagian terbesar justru tersembunyi, tak terlihat, tapi nyata adanya. Dalam filosofi timur, diam bukanlah kelemahan. Diam adalah bahasa kebijaksanaan. Orang bijak tidak selalu yang paling banyak bicara, tapi yang paling dalam maknanya ketika bicara. Dalam filosofi barat, keraguan dari orang lain adalah bahan bakar untuk mencari kebenaran. Sokrates pernah berkata, "Aku tahu bahwa aku tidak tahu apa-apa." Sebuah pengakuan yang tampak sederhana, tapi justru dari kesadaran itu lahirlah filsafat besar. Diam bukan menyerah. Diam adalah strategi. Diam adalah cara batin menjaga energi untuk sesuatu yang lebih besar. Bayangkan laut yang tampak tenang. Apakah ia tanpa arus? Tidak. Justru di dalamnya arus deras sedang bekerja. Itulah batin manusia. Mari kita lihat hukum alam. Musim dingin tampak mati. Pohon-pohon kehilangan daunnya. Rumput-rumput mengering. Dunia seolah diam. Tapi apa yang terjadi di bawah tanah? Akar-akar memperkuat dirinya, bersiap menyambut musim semi. Alam mengajarkan kita bahwa diam bukan akhir, tapi jeda untuk pertumbuhan. Begitu pula hukum semesta. Cahaya bintang yang kita lihat malam ini sebenarnya adalah cahaya ribuan tahun lalu. Apa artinya? Semesta bekerja dalam keheningan, dalam kesabaran, dalam proses panjang yang tidak kasat mata. Hukum tarik-menarik juga berbicara demikian. Pikiran yang fokus, doa yang tulus, keyakinan yang kuat, semua itu adalah energi. Semesta merespons energi itu. Maka jangan heran jika orang yang diragukan, tapi tetap berjalan di atas keyakinan, suatu hari akan sampai pada tujuan yang mengejutkan banyak orang. Dan di atas semua itu, ada hukum Allah, yang melampaui semua hukum semesta. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal kalian." HR Muslim. Apa artinya? Allah tidak menilai dari apa yang kasat mata. Allah menilai dari batin, dari niat, dari proses yang tak terlihat orang lain. Nabi Muhammad pun pernah diragukan. Beliau disebut pembohong, ditertawakan, bahkan dicaci. Tapi diam beliau bukan diam yang kalah. Diam beliau adalah diam yang penuh perhitungan, penuh keyakinan. Dalam Islam, sabar adalah kekuatan, tawakal adalah energi, dan diamnya batin bukanlah kosong, melainkan cara Allah mendidik jiwa agar lebih kuat. Lihat kisah Nabi Yusuf. Beliau dibuang ke sumur, dijual sebagai budak, dipenjara tanpa salah. Dunia melihat beliau diam, kalah, tak berdaya. Tapi Allah sedang menyiapkan beliau menjadi seorang pemimpin besar. Atau lihat tokoh modern. Thomas Edison gagal ribuan kali sebelum menemukan bola lampu. Orang-orang menertawakan, meragukan. Tapi diamnya Edison
Tekunnya Edison justru yang melahirkan cahaya bagi dunia. Begitu pula kita hari ini. Mungkin orang tua kita, saudara kita, teman kita, semua meragukan langkah kita. Mereka melihat masa lalu kita yang tidak membanggakan. Mereka menjadikan itu alasan untuk meragukan masa depan kita. Tapi ingatlah, masa lalu bukan definisi masa depan. Mereka membaca halaman kemarin, tapi kamu sedang menulis bab baru hari ini. Diamnya batin bukan tanda kekosongan. Diamnya batin adalah tanda kekuatan yang sedang disiapkan. Jika kamu diragukan hari ini, jangan menyerah. Ingatlah, semesta berpihak pada orang yang sabar. Alam selalu menumbuhkan benih yang bertahan, dan Allah selalu melihat prosesmu, sekecil apapun itu. Jangan malu kalau belum ada hasil. Karena yang Allah nilai bukan hasil instan, tapi proses, usaha, dan keikhlasanmu. Hasil akan datang di waktu yang tepat, ketika batinmu sudah cukup kuat untuk menerimanya. Maka jangan takut pada keraguan manusia. Takutlah hanya jika kamu berhenti percaya pada dirimu dan pada Allah. Rahasia orang yang diam adalah ini. Kekuatan mereka sedang dipupuk, langkah mereka sedang dipandu oleh hukum alam, hukum semesta, dan oleh Allah yang Maha Tahu isi hati. Jadi tetaplah berjalan di atas keyakinanmu. Biarkan dunia meragukan, biarkan mereka mencemooh. Pada akhirnya, hasilmu akan berbicara lebih lantang dari 1000 kata. Dan ketika hari itu tiba, diamnya batinmu akan berubah menjadi cahaya yang menerangi jalanmu, dan juga jalan orang lain.